Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Laila An di sini. Kali ini aku akan bercerita tentang drama Cina yang terakhir-akhir ini sangat banyak diminati, tentang Bisikan Jiwa Part 2. Nah, kita mulai sekarang ya. Konsekuensi yang ditanggung dinasti atas ketidakmampuan Anda. Suara Alex terpotong. Bukan oleh batuk atau tali, tetapi oleh keheningan yang tiba-tiba dan dingin. Terdengar langkah kaki yang ringan namun tegas di balik lorong batu. Bahkan pengawal pertama yang tadinya ketakutan berdiri tegak dan membeku. Seorang wanita melangkah ke dalam cahaya redup. Jubah perangnya berwarna perak gelap, dan pedang memanjang tergantung di pinggulnya. Letnan Jenderal Qin Ji, matanya seperti es yang memantul dari cahaya obor. Ia menatap Alex yang masih terikat dan terengah di tiang gantungan dengan jijik yang jelas. Ada kekacauan apa ini? Suaranya rendah, tetapi membawa otoritas yang lebih berat daripada teriakan 100 prajurit. Pengawal pertama langsung membungkuk, wajahnya pucat basi. Jenderal Xin Yu, Tuan Yuseng menuntut audiensi dengan Yang Mulia. Dia mengklaim kami melanggar hukum ritual kematian pasal 4. Sinki tidak melihat pengawal itu. Ia langsung fokus pada Alex. Yuseng, katanya. Suaranya mengandung bahaya yang tersembunyi. Kamu menuntut? Seorang narapidana mati menuntut? Alex memaksa dirinya untuk menelan ludah. Oksigen mulai memenuhi paru-parunya, memberi sedikit kejelasan kepada pikirannya yang kacau. Saya tidak menuntut, Jenderal. Alex menjawab dengan suara serak. Saya mengajukan keberatan hukum. Anda adalah penegak hukum dinasti. Anda pasti tahu bahwa eksekusi yang direncanakan untuk saya tidak terhormat. Itu adalah pelanggaran, dan pelanggaran itu disponsori oleh orang dalam istana. Yinsui mendekat, aura kekuasaannya menekan. Lepaskan dia dari tali itu, tapi tetap ikat tangannya, bawa dia ke aula kecil. Yang Mulia akan memutuskan sendiri apakah tipuan kecil ini layak untuk diperhatikan. Bisikan jiwa Alex bergetar pelan. Dia tidak percaya kamu, tetapi dia tertarik pada kata orang dalam istana. Dia ingin tahu siapa yang cukup berani untuk menggunakan otoritasnya untuk mensabotase eksekusi. Dalam beberapa menit, Alex diseret, lehernya memar dan mulutnya bergetar. Aura kecil istana adalah tempat yang dingin. Feng Mei, kaisar wanita, duduk di atas batu giok yang sederhana. Ia terlihat lelah, tapi matanya yang tajam mengamati Alex. Di sampingnya berdiri beberapa menteri yang tampak bosan. Alex didorong berlutut di lantai marmer yang dingin. Yuseng, suara Feng Mei dengan tenang. Kau telah menunda eksekusi karena klaim yang tidak masuk akalmu. Aku sibuk. Apa yang kau katakan harus sebanding dengan waktu yang berikan padamu. Bicaralah. Yang Mulia, kata Alex, suaranya kembali mantap meskipun ia harus menahan rasa sakit di tenggorokannya. Saya tidak mengklaim sihir atau keajaiban. Saya hanya mengklaim Tuan, bahwa saya memiliki kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kebohongan mutlak. Saya dapat melihat dalam sistem yang tidak dapat dilihat oleh mata normal. Seorang menteri tua di sebelah kiri, menteri urusan ritual, tertawa sinis. Apa katamu? Itu adalah sihir bidah, Yang Mulia. Dia harus dibakar, bukan didengarkan. Bisikan jiwa Alex menyala. Dia tidak takut sihir, dia takut kebenaran tentang dirinya diketahui.
Feng Wei mengangkat tangannya, mengabaikan menteri itu. Xin Yue, buka ikatan tangannya. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan olehnya ini. Xin Yue ragu, tetapi mematuhinya. Pedang di pinggulnya terasa seperti ancaman fisik di dekat Alex. Buktikan klaim Anda, Yu Sheng, tantang Feng Mei. Semua orang di ruangan ini dianggap jujur. Tunjukkan padaku siapa yang tidak jujur. Alex tahu ia tidak bisa menargetkan Kasim Chow-yun sekarang. Itu terlalu besar, terlalu berisiko. Ia harus memilih target kecil dan insidental. Pandangannya beralih ke Menteri Urusan Ritual. Yang mulia, kata Alex sambil menunjuk menteri tua itu. Tuan ini baru saja berbicara tentang saya. Saya mengklaim bahwa ia tidak jujur, bahwa dalam hal-hal terkecil yang mempengaruhi dinasti. Menteri itu menjadi merah padam. Saya telah melayani tahta selama 40 tahun. Saya tidak pernah berbohong. Bisikan jiwa Alex itu bergetar. Dia berbohong tentang laporan komoditas perbatasan. Alex kembali melihat wajah menteri itu, memancarkan rasa bersalah yang tersembunyi. Tuan Alex, Tuan Menteri, kata Alex. Nadanya kini mengambil kembali otoritas seorang konsultan yang menginterogasi kliennya yang korup. Anda kemarin mengajukan laporan status komoditas di perbatasan utara, bukan? Anda melaporkan kekurangan gandum sebesar 300 karung. Apakah itu benar? Menteri itu mengangguk cepat. Tentu saja, laporan itu ada di meja yang mulia. Bisikan jiwa Alex kembali memukul dengan jelas. Kekurangan itu bukan 300 karung gandum, tetapi 100 karung kedelai yang disamarkan bersama gandum. Dia menutupi kerugian pribadinya. Alex menatap Feng Mei. Yang mulia, laporan Tuan Menteri tentang gandum di perbatasan utara adalah bohong. Bukan karena angkanya yang salah, tapi karena komoditasnya yang salah. Yang hilang adalah kedelai, bukan gandum, yang ia gunakan untuk melunasi hutang pribadi kepada seorang pedagang di kota timur. Keheningan total melanda ruangan. Kebohongan kecil itu, tetapi konsekuensinya signifikan. Mengacaukan persediaan militer adalah kesehatan serius. Menteri itu tergagap, keringat membasahi dahinya. Itu fitnah yang mulia. Tidak mungkin dia tahu. Feng Mei memandang Alex, rasa bosan di matanya kini tergantikan oleh rasa ingin tahu yang dingin. Ia memberi isyarat kepada Xing Yu. Xing Yu maju mengambil gulungan laporan dari meja. Ia memerintahkan seorang ajudan untuk segera memanggil kepala logistik komoditas. Dalam 10 menit, kepala logistik yang gemetar masuk. Laporan Menteri Urusan Ritual tentang kekurangan gandum. Perintah Xin Yu. Apakah itu benar-benar gandum? Atau ada komoditas lain yang tercatat dalam buku besar asli? Kepala logistik yang jelas takut pada Xin Yu tidak berani berbohong. Ampun yang mulia, katanya sambil membungkuk. Tuan Menteri meminta saya merubahnya. Sebenarnya adalah 100 karung kedelai. Dia bilang itu kesalahan akuntansi. Menteri Ritual ambruk di lantai. Feng Wei bersandar di tahtanya. Ia tidak menunjukkan kemarahannya, hanya kekecewaan yang terpendam, seperti seseorang yang telah mengkonfirmasi kesimpulan yang sudah diketahui. Kamu tidak memberitahuku apa yang akan terjadi di masa depan, Yu Sheng, kata Feng Mei. Kamu hanya memberitahuku apa yang terjadi sekarang, yang tersembunyi di balik kebohongan kecil. Saya melihat kejujuran abad yang mulia. Dalam sistem yang dibangun di atas kebohongan itu adalah kemampuan prediktif yang kuat.
Feng Mei menatap Alex untuk waktu yang lama. Matanya menyapu Shinji yang kini bersikap lebih waspada. Saya belum membebaskanmu, Yuseng, kata Feng Mei. Aku tidak membebaskan siapapun yang mengklaim memiliki kemampuan yang tidak alami di istana ini. Tetapi aku juga tidak bisa membunuh satu-satunya orang yang memberikanku data yang bersih. Menteri ritual diseret keluar. Jenderal Shinji, perintah Feng Mei. Tempatkan Yuseng di ruang riset terpencil di sayap barat. Dia tidak boleh berbicara dengan siapapun kecuali kamu atau aku. Dia tetap menjadi narapidana, tetapi dengan satu tugas. Alex merasa lega. Ia selamat untuk saat ini. Tugas apa yang mulia? Tanya Alex. Feng Mei tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah dilihatkan kepada semua orang selama ini. Senyum licik seorang kaisar wanita yang sedang mengintai targetnya. Sederhana, aku memberimu satu ujian. Cari tahu siapa yang mensabotase persediaan makanan di asrama cendekiawan rendahan bulan lalu. Itu bukan masalah besar, tetapi aku ingin tahu siapa yang cukup bodoh untuk mengganggu makanan para cendekiawan. Ia menjodongkan tubuhnya ke depan, matanya mengeras. Jika kamu gagal, katanya dengan nada datar dan final, kamu tetap mati, Yuseng. Jika kamu berhasil, mungkin, hanya mungkin, kamu bisa berguna bagi dinasti. Shinji maju. Ikut saya, Yuseng. Alex berdiri, merasakan kelelahan memikulnya setelah pertarungan mental ini. Ia harus memecahkan kasus sebuah kata sekecil untuk membuktikan bahwa ia layak hidup. Saat mereka keluar dari aula, Shinji mencengkeram lengan Alex. Cengkeramannya kuat. Dengar, Yuseng, bisik Shinji, matanya dingin dan tajam. Aku tidak peduli dengan trik-trik anehmu, tapi kamu adalah tanggung jawabku. Jangan mencoba melarikan diri, atau aku akan memenggal kepalamu sendiri. Aku tidak mendengar bisikan jiwamu, Yuseng. Jika kamu meragukan langkah yang salah, pedangku tidak akan pernah ragu. Alex menatapnya. Saya mengerti, Jenderal. Kelangsungan hidup saya tergantung pada kejujuran saya. Kejujuran adalah kemewahan yang langka di sini. Balak Shinji menariknya menuju sayap barat, dan aku akan memberikannya peringatan. Jauhi Kasim Chaoyun. Dia yang memerintahkan agar talimu diremjaminnya, dan sekarang dia akan mengawasi setiap apa. Baiklah, sampai di sini dulu cerita part 2 kali ini. Lain kali kita akan sambung lagi. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tahu info terbaru tentang kelanjutan drama Cina yang satu ini. See you next time. Bye-bye.